Imam Bukhari mendapat tekanan keras di akhir hayatnya dari penguasa kota-kota Muslim. Lebih tepatnya kota Naisabur, Bukhara, dan Samarhan. Di antara sebabnya, Imam Bukhari menolak mengajarkan anak-anak mereka di istana. Beliau selalu berkata, ilmu itu didatangi, bukan dibawakan ke pintu-pintu. Rasa iri sebagian orang terhadap Imam Bukhari karena ketenaran dan sejarah yang ditorehnya. Dan sebab-sebab lainnya. Ketika Imam Bukhari berumur 62 tahun, penguasa Naisabur memerintahkannya untuk keluar dari kota dan berkata bahwa keberadaannya tidak lagi diharapkan. Beliau pun meninggalkan Naisabur hingga sampai di tanah lahirnya, Bukhara. Orang berbondong-bondong menyambutnya di gerbang kota dengan harta dan gula. Masyarakat biasa, penuntut ilmu, dan sebagian ahli hadis berkumpul di sana meninggalkan majelis ahli hadis lain, sehingga hal itu membuat panas hati sebagian orang. Tetapi tidak berselang lama, ketenaran itu membuat murka penguasa Bukhara, di samping datangnya surat dari penguasa Naisabur, bahwa Imam Bukhari harus segera diusir dari Bukhara sebagaimana beliau diusir sebelumnya dari Naisabur. Utusan penguasa Bukhara sampai di depan rumah dan meminta Imam Bukhari untuk segera meninggalkan kota. Perintahnya berbunyi, sekarang juga beliau harus keluar. Imam Bukhari bahkan tidak diberi waktu untuk sekedar mengumpulkan dan merapikan buku-bukunya. Beliau terpaksa keluar kemudian berkemah di perbatasan kota selama 3 hari untuk merapikan buku-bukunya. Sedangkan beliau tidak tahu entah mau pergi kemana. Imam Bukhari akhirnya memutuskan berangkat ke arah kota Samarhan. Tidak sampai masuk ke kota, beliau berbelok ke arah salah satu desa di sekitarnya, Desa Kartang. Bertamu kepada sebagian kerabatnya di sana. Kali ini beliau ditemani oleh Ibrahim bin Makil. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Pengawal penguasa Samarhan pun sampai di depan pintu rumah tempat Imam Bukhari bertamu. Kali ini perintah dari penguasa Samarhan adalah, Imam Bukhari harus keluar dari Samarhan dan desa-desa sekitarnya. Padahal saat itu adalah malam Idul Fitri. Sayangnya, beliau disuruh untuk keluar sekarang bukan setelah Idul Fitri. Imam Bukhari takut membuat masalah untuk kerabat yang sudah memuliakannya. Ibrahim bin Makil merapikan buku beliau di salah satu tunggangan beliau, dan menyiapkan tunggangan lainnya untuk Imam Bukhari. Ibrahim bin Makil kembali ke rumah, barulah Imam Bukhari keluar dalam keadaan terpaksa. Keduanya berjalan menuju tunggangan. Setelah 20 langkah, Imam Bukhari merasakan letih yang amat sangat. Beliau meminta Ibnu Makil menunggunya sebentar untuk beristirahat. Imam Bukhari duduk di tepi jalan kemudian tertidur. Beberapa menit setelahnya, ketika Ibnu Makil ingin membangunkan beliau, ternyata ruh beliau sudah diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari wafat di tepi jalan pada malam Idul Fitri, 1 Syawal 256 Hijriah. Dalam keadaan terusir dari satu kota ke kota lain di usia tuanya, 62 tahun. Hari ini, tidak ada yang mengenali nama penguasa Naisabur, Bukhara, dan Samarhan ketika itu. Tetapi semua kenal dengan Imam Bukhari. Semoga Allah merahmati Imam Bukhari dan mengangkat derajatnya di surga yang tinggi bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang syalih.